Chapter 75. Istirahat pendek 1. Hutan besar dibangun di pinggiran Pulau Clancy. Hutan ini berfungsi untuk melindungi pulau dari tabrakan tanpa kerusakan luar pulau, sehingga semua pohon di hutan memiliki batang yang kuat dan besar. Saya memilih pohon acak untuk bersandar. Au! Jantungku, yang berhenti sejenak, bergetar hebat dan mulai berdetak lagi. Sambil memegangi dadaku yang berdebar, aku ingat apa yang baru saja terjadi. Lalu berhenti. Saya kembali fokus ke masa sekarang. Demi kewarasan saya, lebih baik melupakan apa yang terjadi. Saya melihat sekeliling hutan yang gelap. Sedan terbalik yang dikendarai Jin tertahan di selokan, dan sepedaku terbaring agak jauh. Motornya baik-baik saja. Itu memiliki konsolidasi 40% di atas diperkuat dengan aether, jadi tidak mungkin itu bisa dihancurkan. Perlahan aku berjalan dan mengangkat sepeda. Untuk beberapa alasan, saya ingin membawanya kembali. Apakah ada cara saya bisa? Sementara saya memiliki pemikiran yang agak ilegal, tiba-tiba saya merasakan tatapan seseorang. Petik 2. Rahel menatapku sambil duduk seperti putri duyung. Karena Chok Jungyong membuatku sangat terkejut, aku sudah melupakan keberadaan Rahel sejenak. Apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak tampak terluka pada pandangan pertama, tetapi saya masih bertanya. Rahel mengangguk dalam diam. Dengan wajah bingung dan mulutnya setengah terbuka, aku bisa melihat bagian depan giginya. Saya tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu mengikuti saya? Petik 2. Kemudian, Rahel menutup mulutnya dan menatapku sebentar. Saya tidak menghindari matanya. Cahaya bulan yang sangat terang menyelimuti hutan gelap pulau terapung itu. Rahel bersinar perak dari cahaya ini. Dia menatap mata saya untuk waktu yang lama, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah peluru. Tepatnya, itu adalah peluru tanpa selubung. Apa itu tadi? Aku memiringkan kepalaku. Hajin Si. Tiba-tiba, dia memanggil nama saya. Saya berpikir sejenak bahwa telinga saya bertingkah. Namun, saya tidak salah. Rahel tentu memanggil namaku. Ah iya. Aku menjawab dengan tergesa-gesa. Ini milik Hajin Si, kan? Petik 2. Saya menatap peluru. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membedakan peluru hanya dari bentuknya, tetapi itu memang terlihat seperti peluru untuk Desert Eagle. Ya, kurasa begitu. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil peluru itu, tetapi Rahel memasukkan peluru itu ke sakunya, berpura-pura tidak memperhatikan. Dari mana kamu mendapatkan? Aku menemukannya selama ujian akhir. Hah? Saya akhirnya mengerti situasinya. Dia pasti menemukannya ketika aku membantunya dengan menembakkan Lancaster Jin. Kupikir hal serupa mungkin terjadi lagi, jadi aku mengikutimu. Rahel menggaruk pipinya saat dia mengeluarkan pedang yang tergantung di pinggangnya. Saya tahu apa senjata itu. Itu bukan hanya pelatihan rapier yang diberikan oleh Kyuup Galatin. Itu adalah pedang legendaris yang dikatakan digunakan oleh salah satu dari 12 ksatria meja bundar. Tetapi tidak peduli seberapa bagus senjatanya, Rahel tidak memiliki kesempatan melawan lawan yang hebat seperti Chok Jungyong. Petik 2. Aha. Ngomong-ngomong, Hajin Si. Tiba-tiba, suara Rahel menjadi tegas. Dia menatapku lekat-lekat dan bertanya. Saat itu, mengapa kamu membantu saya? Saya tidak tahu harus berkata apa, jadi saya hanya menatapnya. Rahel belum selesai. Selama ujian tengah semester dan kemudian ujian akhir. Memikirkannya sekarang, Hajin Si ada di sana. Petik 2. Angin dingin bertiup, dan rambut panjang Rahel meringkuk di mulutnya. Aku nyaris menahan diri dari tertawa. Rahel mengikat rambutnya ke belakang, lalu berdeham. Saya bisa melihat bagaimana apa yang terjadi selama ujian tengah semester adalah suatu kebetulan, tetapi untuk ujian akhir. Tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, satu-satunya penjelasan yang dapat saya berikan adalah bahwa Anda memperhatikan saya. Petik 2. Aku menggaruk bagian belakang leherku. Rahel adalah tokoh penting yang terpapar bahaya ekstrim. Jika dia terluka atau terbunuh, perkembangan cerita akan sangat terdistorsi. Itu sebabnya saya mengawasinya, karena hanya aku yang bisa mencegahnya. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa saya jelaskan kepadanya. Karena itu, jawaban saya sederhana. Cukup sederhana untuk bisa diterima dan meyakinkan. Aku penggemar kamu. Petik 2. Rahel membelalakan matanya dan memiringkan kepalanya. Aku penggemar kamu. Saya bahkan anggota dari fan cafe Anda. Petik 2. Kafe penggemar Rahel memang ada. Kafe penggemar Inggris memiliki sekitar 500.000 anggota, dan bahkan yang Korea memiliki sekitar 10.000. Saya memeriksanya sebelumnya ketika saya tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan. Tapi itu mungkin alasan yang terlalu absurd ketika Rahel menutup mulutnya dengan erat. Wish, angin bertiup, mengguncang dedaunan di sekitar kita. Keheningan yang canggung berlanjut selama sekitar 5 menit, lalu. Rahel bertanya dengan suara bergetar. Apakah itu berarti, kamu menyukaiku? Iya nih. Chok Jungyong kembali dengan kristal ke kamar hotel, di mana semua orang menunggu. Uhahaha, itu benar, aku kembali. Ketika 4 anggota Chameleon Troupe menatapnya, Chok Jungyong tertawa.
Haha, hampir seperti aku adalah karakter utama. Dia mendorong rambutnya ke belakang seolah-olah dia malu, lalu meletakkan kopernya. Jain menyambar kopernya. Lebih baik ini yang asli. Dia menelan ludahnya dan sedikit membuka kopernya. Cahaya putih cemerlang bersinar melalui celah pembukaan, membiarkannya tahu bahwa itu adalah kristal asli. Ini. Senyum muncul di wajah Jain. Puas, dia menutup kopernya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Haha, itu sepotong kue. Petik 2. Tunggu, kenapa kamu begitu bahagia? Jangan bilang kau membunuhnya. Petik 2. Mata bos tiba-tiba berkedip dingin. Tidak, saya tidak. Pada awalnya aku berencana. Petik 2. Chok Jungyong tersenyum dalam. Awalnya, dia ingin meledakkan kepalanya. Jika matanya sedikit gemetar, atau jika dia mencoba menghindar atau menunjukkan tanda-tanda ketakutan, Chok Jungyong mungkin tidak akan menghentikan tinjunya. Namun, pria itu terus menatap tinjunya. Tanpa bingung, ia mengamati gerakan Chok Jungyong, menunjukkan keberanian seorang pejuang. Chok Jungyong menyukai kejantanannya. Apakah kamu yakin dia tidak beku karena takut? Apakah Anda memeriksa celananya? Petik 2. Petik 2. Jain, jika kamu meremehkannya, kamu mungkin akan menyesalinya suatu hari. Petik 2. Cih. Jain mengerutkan alisnya. Chok Jungyong menggelengkan kepalanya yang besar ke samping saat dia bergumam, hanya bercanda saja. Aku akan tahu jika itu masalahnya. Saya sengaja mengisi sedikit lambat. Selain itu, dia menghadap saya secara langsung, tetapi dia tidak memperhatikan. Petik 2. Untuk menunjukkan, Chok Jungyong mendorong tinjunya ke Jain. Jain terkejut bahkan oleh gerakan kecil ini. Lihat, orang-orang kuat dan orang-orang yang akan menjadi kuat memiliki pola pikir yang berbeda. Chok Jungyong berbicara sambil menepuk dadanya dengan bangga. Keberanian, semua ini tidak mungkin dimiliki tanpa hati yang kuat. Menutup matamu saat pedangmu berbenturan adalah hal yang sama dengan memotong lehermu. Diam. Drun menyela pidato penuh gairah Chok Jungyong, membuatnya mengerutkan kening. Petik 2. Cek, Brat, jangan memotong ketika orang dewasa berbicara. Petik 2. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Drun. Meskipun dia suka bertarung dan membunuh, ada satu aturan absolut yang tidak pernah dia langgar. Cobalah itu dalam 3 tahun dan Anda akan melihat apa yang terjadi. Untuk tidak pernah menyentuh anak kecil. Itu adalah peraturannya. Gejolak di Clancy Hall dengan cepat ditekan. Meskipun eksekutif Evil Society tidak ditangkap, tidak ada terlalu banyak korban karena mobilisasi total para pahlawan Inggris. Bangunan yang rusak dan jalanan yang rusak. Sementara pahlawan dan para medis sibuk bola-balik, Yoyonha sedang duduk di tanah, menatap rambutnya yang sudah menghitam. Dia menghela nafas. Berapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengembalikan rambut ini di salon kecantikan. Petik 1. Sialan. Yoyonha terus menghela nafas, dan segera, Chae Nayun berjalan menghampirinya. Hei, apakah kamu melihat itu? Chae Nayun bertanya tanpa penjelasan. Yoyonha menjadi kesal sesaat tetapi mendorong keluhannya kembali ke tenggorokannya. Melihat apa? Yoyonha telah melihat banyak hal. Yang pertama adalah kekuatan luar biasa dari Kim Junwo. Dia merobek jin yang tak terhitung jumlahnya terpisah dengan tangannya yang telanjang, membuatnya benar-benar layak menjadi pemburu hamparan luas. Berikutnya adalah Kim Suho. Bakatnya juga menonjol seperti jempol yang sakit. Tidak ada yang atribut logam yang menutupi pedangnya tidak bisa dipotong. Tarian pedang terakhirnya, yang memotong bola api yang hujan, adalah salah satu yang masih ada dalam pikirannya. Kim Ha-jin. Dia pergi naik sepeda. Petik 2. Yoyonha juga telah melihat pemandangan yang menarik itu. Seperti yang dikatakan Chae Nayun, Kim Ha-jin pergi ke suatu tempat dengan sepeda motor. Dia sangat cepat sehingga Yoyonha harus melakukan keraguan tentang apakah sepeda bisa melaju secepat itu. Ya, aku melihatnya, tapi kemana dia pergi? Aku tidak tahu, tapi menurutmu dari mana dia mendapatkan sepeda itu? Saya ingin membelinya juga. Petik 2. Mata Chae Nayun berkedip ketika dia memukul bibirnya. Kim Ha-jin tidak membuat prestasi khusus dalam insiden hari ini. Namun, Yoyonha memiliki kecurigaan. Keterampilan mengemudi Kim Ha-jin. Dia tampak terlalu berpengalaman untuk seorang kadet belaka. Pada saat itu, Kim Suho bergegas menghampiri mereka. Apa yang salah? Sang putri rupanya pergi. Apakah kalian melihat Rahel? Petik 2. Chae Nayun dan Yoyonha melihat sekeliling area. Meskipun insiden telah diselesaikan, pahlawan mulai sibuk sekali lagi. Kata, putri, tidak hilang dari percakapan mendesak mereka. Yoyonha tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia bergumam kaget. Petik 2. Tujuan mereka adalah sang putri. Apa? Sangat. Ya, itu masuk akal. Rahel adalah harta paling berharga di Inggris. Jika mereka menculiknya. Petik 2. Itu dulu. Sebuah sepeda hitam menghampiri mereka, membuat suara berisik yang pecah. Semua orang selain Yoyonha, yang fokus membuat deduksi, beralih ke arah sepeda. Di atas sadel sepeda terdapat Rahel, yang mengenakan helm dan gemetaran saat mengendarai sepeda.
Jika mereka menculiknya untuk menyandera, Inggris tidak akan ragu untuk menyerahkan hak untuk Clancy Islet. Tujuan mereka pasti seluruh negeri, bukan hanya Roton Corporation. Bajingan jahat itu. Petik 2. Hei, berhentilah bergumam pada dirimu sendiri dan lihat ke sana. Chae Nayun menyenggol bahu Yo Yonha. Apa? Aku sedang sibuk. Sekarang, Yo Yonha tiba-tiba merasa lelah. Kali ini, Chae Nayun bergumam dengan serius. Itu adalah sepeda yang dipakai Kim Ha-jin. Petik 2 tanda seru petik 2. Wajah Yo Yonha menjadi serius sekali lagi. Kepalanya berputar dengan keras, dia melanjutkan pekerjaan detektifnya. Sementara semua orang terganggu oleh serangan di Clancy Hall, Kim Ha-jin lari dengan sepeda. Namun, sekarang Rahel yang mengendarai sepeda yang sama. Apakah itu berarti Kim Ha-jin mengalahkan semua jin sendiri dan menyelamatkan Rahel? Tidak mungkin, bahkan Kim Ha-jin tidak bisa begitu takut. Rahel dan aku berpisah dalam suasana canggung. Apakah itu berarti Anda menyukai saya? Saya membantahnya, tetapi sepertinya Rahel tidak mempercayai saya. Dia mengatakan bahwa dia mengerti, tapi aku merasa seperti dia menafsirkan hal-hal dengan cara yang salah. Bagaimanapun, saya kembali ke kamar hotel saya sendiri. Tentu saja, jika aku kembali dengan Rahel, aku akan bisa mendapatkan banyak SP sebagai kadet yang menyelamatkan sang putri. Namun, menerima lebih banyak perhatian daripada yang diperlukan beracun. Saat ini, Clancy Islet dipenuhi dengan Evil Society Jin. Mereka telah gagal dalam misi mereka, dan tidak ada yang tahu kemana perginya kemarahan mereka. The Chameleon Troupe baik-baik saja karena mereka adalah kelompok dengan kekuatan dan kekayaan untuk menahan Evil Society, tetapi jika Evil Society memilih untuk melampiaskan kemarahan mereka kepadaku, masa depanku akan suram. Petik 2. Bagaimanapun, tempat ini luar biasa. Suite hotel saya melampaui apapun yang saya bayangkan. Belum lagi, semuanya gratis. Setelah memenangkan 2 miliar won di kasino, manajer kasino mengatakan kepada saya untuk beristirahat dan meningkatkan kamar saya secara gratis. Saya duduk di sofa yang nyaman dan melakukan panggilan video dengan jam tangan pintar saya. Telepon itu masuk, dan wajah anak yang lucu muncul di layar. Ha-jin. Hei, apa kamu baik-baik saja? Evandel adalah pembelajar yang cepat. Dia dengan cepat belajar menggunakan perangkat elektronik dasar, dan karena saya mengatakan kepadanya untuk tidak memanggil saya ayah, dia bahkan mulai memanggil saya dengan nama saya. Lihat ini. Evandel menunjukkan kepadaku seekor kucing yang dia buat. Hantu kucing. Itu kecil dan lucu. Wow, kerja bagus. Sangat lucu. Saya ingin mengelusnya. Petik 2. Hihi, benar, kan? Saya belajar dari internet bahwa pujian itu penting untuk membesarkan anak. Begitu, Ha-jin, kapan kamu akan kembali? Besok pagi. Saya akan berada di sana secepat mungkin. Tunggu sebentar lagi. Petik 2. Sejujurnya, saya ingin segera kembali. Tetapi karena seluruh pulau sedang menjalani proses pemeriksaan, saya tidak bisa pergi bahkan jika saya mau. Aku akan membawa kembali sesuatu yang lezat. Apa yang ingin kamu makan? Petik 2. Ayam goreng. Baiklah, mengerti. Wiying. Saya menerima pesan di jam tangan pintar saya. Pengirimnya adalah Chae Nayun. Hei, apa kamu sibuk? Semua orang akan pergi mengambil makanan.